Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 perkara terkait dengan kesabaran. Yang pertama, bahwa seorang yang bersabar itu harus bersabar dengan kesabaran yang terindah. Allah sebutkan tentang sabaran yang indah, sabrun jamil, dalam Quran surat Yusuf ayat 18. Ini kesabaran yang indah, sabrun jamil. Dan apakah itu yang dimaksud dengan kesabaran yang indah? Yaitu kesabaran yang kosong dari keluh kesah kepada manusia. Jika seseorang bersabar, jangan ia mengadukan penderitaannya pada sesama, tapi adukanlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana perkataan Nabi Yaqub alaihi salam, "Innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun." Hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Lihatlah bagaimana Nabi Yaqub, beliau adalah seorang nabi dengan sabrun jamil, kesabaran yang terindah. Mengeluh kepada manusia sejatinya tak banyak manfaatnya. Kadang malah membuat kita diremehkan atau dianggap lemah oleh seseorang. Tapi jika kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kuasa, yang menghilangkan penderitaan dan kesusahan, maka itulah bentuk sabar yang sejati. Sabar yang tidak disertai dengan cacian kepada makhluk, tidak diiringi keluhan yang sia-sia. Jadi adukan seluruh penderitaan, keluh kesahnya kepada Allah, bukan kepada sesama makhluk. Siapa yang mengadukan keluh kesahnya hanya kepada Allah, dia akan beruntung dan menahan diri dari keluh kesahnya terhadap makhluk, dia akan beruntung. Kenapa? Karena dia telah merealisasikan sabrun jamil, kesabaran yang terindah, yaitu kesabaran yang hanya kita adukan keluh kesah kita, penderitaan kita hanya kepada Allah, dan tidak mengumbar penderitaan keluh kesah tersebut pada sesama makhluk. Sebagaimana kesabaran para nabi dan rasul terdahulu, seperti Nabi Yaqub tadi, dan juga Nabi Ibrahim, ada Nabi Yahya, ada Nabi Zakaria, dan semisal. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Dan yang kedua, yaitu jika seorang bersabar, hendaknya ia melakukannya karena Allah, bukan karena selainnya. Karena apa? Karena sabar adalah ibadah yang agung yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan langsung dalam firman-Nya surat Al-Muddathir ayat 7. Allah berfirman di sana, "Wa li rabbika fasbir." Dan karena Tuhanmu maka bersabarlah. Ketika seseorang kemudian bersabar, jangan sampai itu karena ingin terlihat kuat di mata manusia juga. Jangan sabarnya itu dibuat-buat agar mendapat pujian. Jangan ia tampak tegar hanya untuk pencitraan semata, hanya agar dipandang tabah dan luar biasa oleh orang lain. Sabar itu bukan untuk dipamerkan. Bersabarlah karena Allah Subhanahu wa taala semua. Karena sabar adalah ibadah, amal saleh, dan bukan untuk dikonsumsi mata manusia, bukan untuk disembar untuk mendapat pujian manusia. Jangan pula bersabar meninggalkan maksiat hanya karena takut ketahuan atau takut dipermalukan.
Tapi bersabarlah kita semua, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, karena mengharap wajah Allah Jalla wa'ala semata. Inilah kesabaran yang indah, kesabaran yang membawa manfaat yang besar dunia dan akhirat kita. Kemudian yang ketiga yaitu yakinlah bahwa kita tidak dapat bersabar kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita tertimpa musibah atau berada dalam keadaan yang menuntut akan sebuah kesabaran, maka jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Mintalah kepada Allah agar dimudahkan untuk bersabar. Dan Allah berfirman, wasbir wa ma sabaruka illa billah. Quran surat An-Nahl ayat 127. Dan bersabarlah Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah. Artinya apa? Bahwa kesabaran yang kita miliki ini atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menghendaki itu, maka mintalah kesabaran kepada Allah. Di sana juga ada Al-Imam At-Tahir bin Ashur dalam tafsir menjelaskan bahwa inilah sebab mengapa Nabi Muhammad SAW memiliki kesabaran yang luar biasa. Kesabaran yang tidak datang dari kekuatan pribadi semata, melainkan karena Allah yang menentukannya. Beliau menjadi pemimpin para ulul azmi minar rusul, menjadi teladan paling sabar di antara manusia, paling sabar yang pernah diciptakan. Kenapa? Karena sabarnya itu berasal dari Allah Azza wa Jalla. Maka jika kita ingin bersabar, jangan terlalu percaya diri dengan kemampuan kita sendiri. Kita ini lemah. Ada kalanya kita marah, tergoda, atau bahkan meledak dalam emosi. Maka sandarkanlah diri kepada Allah, minta kekuatan darinya, pasrahkan hati dan jiwa kepadanya, karena hanya dengan pertolongan Allah lah kita mampu bersabar menghadapi berbagai ujian dan cobaan hidup. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah 3 poin tentang kesabaran yang perlu dan sangat kita butuhkan. Kesabaran yang terindah, kesabaran yang hanya kita adukan kepada Allah, bukan manusia. Kesabaran atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mintalah kesabaran itu kepada Allah. Allah lah yang telah mengizinkan kita untuk bersabar, maka mintalah kekuatan kesabaran itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Allah ta'ala alam bissawab. Barakallahu fiikum ajmain.